dengan jerih payah keahliannya membuat batik ciprat di Simbatan sana. Omsetnya sudah menyentuh angka miliar. Coba bayangkan betapa mulianya ya kegiatan-kegiatan semacam ini yang kemudian mengentaskan ya difabel ya, dan itu diharapkan nanti akan menumbuhkan ya perajin-perajin yang lain. Terima kasih panjenengan semua yang sudah memakai baju Khas Magetan. Ya Mas Beni, terima kasih batiknya Khas Magetan. Mana lagi wartawan tidak ada. Selain Mas Beni. Ya, jadi keperpihakannya perlu dipertanyakan. Ya, keperpihakannya. Saya akan berusaha di mana-mana akan pakai batik Khas Magetan. Ya, itu cara saya. Ya, saya kemarin ketika di acara tertentu kemudian pakai batik Khas Magetan, di Pak Lurah WA saya, Pak Bupati, saya terima kasih Pak Bupati sudah pakai batik saya yang baru saya launching. Gitu. Jadi itulah cara kita, ya cara kita memberikan ekosistem yang baik. Jadi tidak sekedar memberi suntikan modal, percuma Anda memberi uang kepada UMKM tapi ekosistemnya tidak dibangun, ya tidak dibangun. Itu akan sama dengan masuk ke galian lubang. Ya, karena apa? Karena masyarakat kita pada awal harus kita proteksi dalam tanda kutip, tidak terlalu ketat tetapi diberikan ruang untuk tumbuh. Itu saya kira. Ya, dan ini sebentar lagi sudah mau maghrib. Kalau ada yang mau tanya, monggo, masih ada waktu sekitar berapa? 10 menit ya? Ya, 10 menit. Silakan, monggo. Pak. Saya Fatihah dari beritajatim.com. Mohon izin Bapak mau menanyakan untuk rumah promosi IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sejauh mana Pemkab menjamin kalau rumah promosi bisa maksimal pemanfaatannya? Apa tidak takut melenceng seperti produk unggulan Maus Pati, pasar produk unggulan Maus Pati dan kawasan Blok M yang keduanya dulu itu dibangun untuk memasarkan produk unggulan Magetan. Terus bagaimana visi Pemkab untuk rumah promosi sendiri dan perkiraan berapa lama proses appraisalnya Pak? Terus kemudian terkait ini Pak, investor Sarangan Pak, terkait kereta gantung Sarangan, terus kereta gantung Sarangan, Telaga Wahyu, terus teras Sarangan dan kios Barat Telaga. Itu kan skemanya KPBU, dan bagaimana upaya Pemkab untuk meyakinkan investor bahwa Sarangan seksi untuk bisnis itu Pak? Oke, terima kasih, gitu aja. Izin Pak, kaitan dengan perkembangan exit tol Pak. Artinya di Kabupaten Magetan sejauh ini sampai di mana gitu ya? Di akhir tahun pemerintahan Pak Bupati ini untuk exit tol itu sejauh mana? Artinya informasi tersebut itu memang sangat penting diperlukan oleh masyarakat karena dipercaya untuk mempermudah akses untuk Kabupaten Magetan juga. Cukup itu aja Pak. Terima kasih Pak Bupati. Begitu birokrasi itu pegang perusahaan, sudahlah. Saya bukan apa-apa enggak, tapi kebanyakan pasti tidak akan berhasil. Itu banyak kejadian. Nah, kebetulan saya di birokrasi cukup lama, oleh sebab itu Mbak, beda ya, nanti di rumah promosi itu nanti kita pihak ketiga kan rencananya ya. Sekarang sedang di appraisal ya, di pihak ketiga kan aja siapa, tapi salah satu itemnya adalah yang dijual harus produk Magetan, Khas Magetan. Jadi gitu. Jadi ikut akan lebih baik dibandingkan kemudian yang pegang adalah orang birokrasi. Kita harus mengetahui kelemahan kita. Ya, kita mengetahui kelemahan kita. Kelemahan di birokrasi itu tidak punya jiwa wirausaha itu. Ya, oleh sebab itu skemanya adalah dengan cara-cara seperti itu.
khusus untuk ini kan hubungannya dengan Perpres sama semua yang ditanyakan tadi, ya, sarangan, kemudian exital, kemudian leak, itu adalah Perpres 80. Itu salah satu upaya PR kita selama ini. Oleh sebab itu saya berjuang pada waktu itu, ya, waktu di pusat, kemudian Pak Presiden menyatakan, kemudian menyetujui 3 hal itu, ya, 3 hal itu kita usulkan, dan sudah dimasukkan Perpres, ya, sudah dimasukkan Perpres, untung tidak bisa diraih, malang tidak bisa ditolak, kemudian terjadi COVID, ya, terjadi COVID. Nah, kebetulan Perpres 80 itu di Jawa Timur menurut informasi dari Mas Elmi belum ada yang belum ada yang ditindaklanjuti. Ya, bayangkan. Khusus untuk exit tol itu saya sudah bertemu Pak Presiden. Pak Presiden itu sudah 3 kali. Ya, 3 kali. Terakhir, ya, selain saya di Seknek, ya, saya ketemu di Seknek sana berjuang untuk itu. Kemudian juga terakhir kemarin, ya, belum ada berapa minggu kemarin Mas Elmi, saya di Sekjen, Pak Sekjennya Menko Perekonomian, ya, belum ada 2 minggu ya, di Jakarta, ya, ketemu dengan deputinya yang ngurusi Perpres 80 itu, ya, dijelaskan. Karena apa? Karena kebetulan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Magetan ini itu tahun 2024 itu tidak bisa selesai. Itu harus multi-years yang memerlukan waktu yang cukup lama. Exit tol, pembebasan tanahnya, ya, apalagi, ya, nanti Mas Elmi bisa jelaskan. Kemarin Mas Elmi 2 hari yang lalu habis membicarakan itu di tingkat pusat lagi. Ya, rapat itu. Nanti Mas Elmi bisa nambahin keterangan saya. Saya kemarin 2 minggu yang lalu dengan Sekjen Kemenko Perekonomian, Mas Sis, ya, selain saya memperjuangkan masalah Mas Mario, ya, ngobrol-ngobrol di sana. Bagaimana kemudian Mas Mario itu dapat keluarganya bisa mendampingi layaknya Messi ketika belajar di La Masia Barcelona. Umur 12 tahun sudah ke sana, tetapi kemarin kami 2 minggu yang lalu ketemu di sana. Mas Elmi, monggo dijelaskan Mas Elmi, yang kemarin baru rapat dengan di pusat mengenai KPB. Saya berharap panjenengan semua kalau punya orang yang betul-betul orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan, jangan saya orang, ya, mau investasi di sini dengan senang hati, ya, dengan senang hati. Gitu. Monggo Mas Elmi. Ya, menyambung Pak Bupati. Yang diharapkan oleh Perpres 80 itu harus mampu nanti kalau sudah tersusun studi pendahuluan dan EBC dan sebagainya, itu harus mampu ditangkap oleh BUJT, jadi Badan Usaha Pengelola Jalan Tolnya itu, Pak, melalui BPJT. Jadi BPJT itu Badan Pengatur Jalan Tol di bawah Kementerian PU itu. Jadi sayangnya kemarin dibahas bersama dengan exit tol Wali Kogon itu belum menjadi rencana bisnis sampai dengan tahun 2023 oleh BUJT-nya. Artinya operator jalan tol itu belum menjadikan itu menjadi bisnis plan-nya di tahun 2023. Sehingga kesimpulan Perpres 80 yang di exit tol itu tidak selesai di triwulan 3 2024. Jadi statusnya P2 gitu. Jadi prioritas 2. Ya, P2 itu tidak selesai di tahun 2024 triwulan 3, Pak, malah. Oh gitu. Oh, triwulan 3. Terkait dengan skema KPBU yang sudah diinisiasi oleh Pemprov Daerah Sarangan dan yang lain, proses penawarannya sedang tetap ditawarkan oleh Pemprov melalui penanaman modal. Yang jadi masalah memang kayaknya sepertinya kondisi ekonomi yang belum memungkinkan oleh badan usaha. Kalau yang leak, Bapak, jadi leak itu karena terikat dengan Perpres, jadi skema KPBU itu lebih kental, Pak. Kemarin kami juga mensondingkan ke Jababeka, Pak.
Jababeka di luar siar yang kemarin ditugaskan Bu Gubernur kemarin, kami minta PT PII untuk menawarkan untuk ke Jababeka. Jababeka itu perusahaan swasta kawasan industri juga, yang Magetan itu sebenarnya peluangnya cukup besar karena yang sampaikan Mas Beri tadi, dampak limbahnya, dampak lingkungannya itu isunya isu yang cukup menarik bagi industri. Saya kira ya. Jadi saya kira gitu ya. Jadi kita juga tidak intinya berupaya ya. Oleh sebab itu saya juga membuka panjenengan semua kalau ingin membantu punya link atau apa gitu ya. Jadi kami sudah sampai Seknek, juga sampai kemudian di Menko Perekonomian ya, berdiskusi langsung dengan deputinya, dengan Sekjen Menko Perekonomian langsung ya, waktu itu dengan Mas Cis, kemudian deputinya Mas Wahyu ya, Wahyu ya, jadi Mas Wahyu saya berdiskusi bertiga sama beliau waktu itu ya mengenai persoalan ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita gagas, kita perbincangkan ini nantinya akan ada titik terang ke depannya. Amin. Walaupun tidak selesai di 2004 atau 2005, tetapi ke depan itu akan menjadi perhatian semuanya. Ya, karena sudah masuk di peraturan presiden, mudah-mudahan nanti siapapun yang memerintah, ya pemerintah pusat nantinya itu akan bisa menindaklanjuti. Karena itu juga masuk pembangunan Selingkar Wilis ya Mas ya. Sudah masuk di RPJMD. Saya kira demikian ya, karena sudah menjelang buka bersama. Saya ucapkan selamat berbuka dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan, dan mudah-mudahan kita semua bisa membantu saudara kita yang mudik di Magetan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.